Baiklah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai logistik ya. Jadi sekarang kita masuk kepada yang namanya ini topik kita ya. Kita dengarkan dahulu apa bacaannya. Introduction to supply chain. A supply chain can be defined as a system of organizations, people, technology, activities, information, and resources involved in moving a product or service from supplier to customer. Supply chain activities transform natural resources, raw materials, and components into a finished product that is delivered to the end customer. The supply chain goal is to reduce the total cost, whereas providing the desired level of responsiveness to customers. The supply chain segment involved with getting the finished product from the manufacturer to the consumer is known as the distribution channel. Ya, jadi kita lihat supply chain itu sering diterjemahkan sebagai rantai pasokan. Nah, kita lihat sekarang. Ini blok dibesarkan. Nah, kita lihat sekarang. Rantai pasokan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem organisasi orang, ya. Kita lihat orang, teknologi, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam memindahkan produk atau jasa dari supplier ke customer, dari supplier ke pelanggan. Jadi rantai pasok itu sebuah sistem ya. Yang pertama terdiri dari orang atau bahasa Inggrisnya people. Kedua ada namanya teknologi atau saya singkat T. Ketiga adanya aktivitas atau A. Nah, keempat adanya informasi, kita singkat menjadi I. Kelima adanya sumber daya atau R, resources. Nah, tujuannya ini semua, yang ini kemari, dan kemari, ini semua satu kesatuan. Bagaimana untuk ini cuma satu, moving, memindahkan dari supplier ke consumer. Nah, jadi supply chain itu nggak usah ribet-ribet. Dia itu adalah sistem terintegrasi antara orang, teknologi, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam memindahkan produk atau jasa dari supplier ke konsumen atau pelanggan ya. Nah, kita lihat lagi. Aktivitas supply chain mengubah sumber daya alam, bahan mentah, dan komponen menjadi barang jadi yang akan dikirim kepada pelanggan akhir. Tujuan supply chain adalah untuk mengurangi total biaya, di mana whereas ini bukan di mana, sekaligus memberikan peringkat bukan peringkat, misalnya tingkat respon
yang kepada pelanggan, diinginkan pelanggan. Jadi tujuannya itu bagaimana memenuhi keinginan pelanggan. Supply chain, segmen rantai pasok, melibatkan dalam produk jadi dari produsen hingga konsumen disebut dengan channel distribusi atau saluran distribusi. Jadi dalam supply chain itu ada saluran distribusi ya. Bagi, kita lihat lagi, kebanyakan perusahaan, supply chain adalah komponen penting dari kesuksesan. Nah, bayangkan kalian itu ya kan. Supply chain adalah penentu, key determinant utama supply chain adalah kunci utama dari sebuah respon perusahaan untuk munculnya kesempatan atau peluang yang muncul ya. Supply chain adalah sebuah link atau jalur penghubung antara kepada pelanggan perusahaan. Sebuah jalur supply chain sederhana menghubungkan ke perusahaan yang memproduksi atau mengassemble produk. Assemble ini merakit, dengan suppliernya, distributornya, dan customernya. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi inilah produsen. Produsen tidak bisa menghasilkan apapun tanpa ada yang disebut dengan supplier. Supplier mengirim barang ke produsen, dia olah hingga menjadilah apa yang disebut produk atau jasa, produk or service. Nah, dari sini produk atau service, inilah katakan konsumen, tidak akan sampai ke konsumen atau bisa sampai tapi lambat. Dia membutuhkan sebuah perantara yang disebut dengan distributor. Nah, tapi ada juga produsen yang langsung ke konsumen tanpa dia produknya itu dia jual langsung tanpa distributor ya, macam-macam lah. Nah, harus dicatat bahwa setiap supply chain diawali dan diakhiri dengan pelanggan. Nah, ya, jadi awal dan akhirnya itu kepada pelanggan. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa diawali dan diakhiri pelanggan? Nah, inilah pelanggan atau kita bilang konsumer. Pelanggan membutuhkan apa yang disebut dengan kebutuhan atau need. Pelanggan juga memiliki apa yang disebut dengan money, uang. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, pelanggan selalu mencari. Nah, disinilah pabrik mengeluarkan produk, yaitu berupa produk atau servis, barang atau jasa. Nah, pelanggan akan membutuhkan ini dan menggunakan ini untuk memperoleh barang atau jasa. Jadi pabrik juga ya, dia
membuat produk atau jasa adalah tujuan utamanya ini. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dia menjual produk yang tidak dibutuhkan konsumen, tentunya sia-sia. Makanya semua berawal dan berakhir di konsumen, ya. Nah, sebuah supply chain tip tertentu terdiri dari beberapa elemen yang dihubungkan dengan pengiriman barang. Nah, inilah beberapa elemennya. 1. Pelanggan. Supply chain mulai dari pelanggan dan kebutuhan untuk produk tertentu. Nah, itu dia, ya. Jadi supply chain ini seperti yang tadi, pelanggan punya kebutuhan, produsen membuat produk untuk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, kita lihat lagi, pelanggan menghubungi bagian penjualan dari perusahaan. Nah ini kita baca dulu, ya. Jadi ini dari tadi kelupaan kita membaca-baca. Dimulai dari sini, kita ulang aja, ya. For most company, ya, kita baca supaya dapat ilmunya juga, dapat bahasa Inggrisnya juga. For most companies, the supply chain is an essential component of success. The supply chain is a key determinant of a company's responsiveness to emerging opportunities. The supply chain is an important link with the company's customers. A simple supply chain links a company that manufactures or assembles a product with its suppliers and distributors and customers. It should be noted that every supply chain starts and ends with the customer. A typical supply chain is made up of a number of elements that are connected by the movement of goods. Along it, customer. The supply chain begins with the customers and their need for a particular product. The customer contacts the sales department of the company, which enters the sales order for a specific quantity to be delivered on a specific date. The sales order includes specific requirements that have to be fulfilled by the production facility. Ya, jadi konsumen menghubungi bagian penjualan dan kemudian bagian penjualan memasukkan menjadi sales order dengan jumlah tertentu dan dikirim pada tanggal tertentu. Sales order termasuk di sana syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh fasilitas produksi. Nah, kita lihat sekarang, kita dengarkan lagi. Planning. The requirements activated by the customers. Sales order are combined with other orders. The planning department creates a production plan to make the products, to complete the customer's orders, to manufacture the products. The company has to purchase some raw materials. Ya, kemudian perencanaan. Persyaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan yang dibuat dalam sales order digabungkan dengan order-order yang lain. Bagian perencanaan menciptakan rencana produksi untuk membuat produk yang bisa memenuhi pesanan pelanggan. Untuk memproduksi produk, perusahaan harus membeli beberapa bahan mentah. Nah, kita lihat sekarang. Purchasing. The purchasing department receives a list of raw materials and services required by the production department to fulfill the customer's orders. The purchasing department sends purchase orders to selected suppliers, asking for the necessary raw materials to be delivered to the manufacturing site. Ya, bagian pembelian, purchasing.
Bagian pembelian menerima daftar bahan mentah dan jasa-jasa yang dibutuhkan bagian produksi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Nah, bagian pembelian mengirimkan order pembelian kepada beberapa supplier, meminta mereka untuk mengirimkan materi bahan mentah yang diperlukan ke lokasi pabrik. Nah, kita lihat lagi. Inventory. The raw materials are received from the suppliers. Then they are checked for quality and accuracy and moved into the warehouse. The supplier will then send an invoice to the company for the delivered items. Production. Ya. Inventory. Bahan mentah diterima dari supplier, kemudian diperiksa untuk kualitas dan keakuratan, kemudian dipindahkan ke gudang. Supplier kemudian mengirimkan tagihan, invoice, ke perusahaan untuk pengiriman barang. Sekarang produksi. Production. The finished products ordered by the customer are manufactured using the raw materials purchased from suppliers. The items are tested and then they are stored in the warehouse prior to delivery to the customer. Ya, bagian produksi, ya, titik. Produksi yang selesai diorder oleh pelanggan diproduksi dengan menggunakan bahan mentah yang dibeli dari supplier. Item-item kemudian diuji dan disimpan di dalam gudang sebelum dikirim ke pelanggan. Transportation. The shipping department determines the most efficient method to ship the products to the customer so that they are delivered on time. When the goods are received by the customer, the company will send an invoice for the delivered products. Ya, transportasi. Bagian pengiriman menentukan metode paling efisien untuk mengirimkan produk kepada konsumen sehingga bisa sampai tepat waktu. Ketika barang diterima oleh konsumen, perusahaan akan mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tersebut. Jadi ada ini ya, satu pelanggan yang connected ya, yang terlibat dalam pemindahan barang ya, dalam supply chain itu. 2 pembagian perencanaan, 3 purchasing, inventory, production, transportasi. Nah, inilah yang terlibat. Nah, sekarang kita lihat, kita dengarkan atau baca pertanyaan latihan berikut ini. Understanding the main points. 1. Review questions. 1. What does the term supply chain refer to? 2. What is the goal of any supply chain? 3. What does the term distribution channel imply? 4. Why is the supply chain regarded as an essential component of success for most companies? 5. Is the supply chain an important link with the company's customers? 6. What elements is a simple supply chain made up of? 7. What is the function of the sales department? 8. What is the function of the planning department? 9. What is the function of the purchasing department? 10. What is the function of the production department? 11. What is the function of the shipping department? 2. Decide whether the following statements are true or false. Benar atau salah? A supply chain is a system of organizations, people, technology involved in moving a product or service from customer to provider. 2. Supply chain activities transform natural resources, raw materials,
materials and components into a finished product that is delivered to the end customer. 3. The supply chain starts and ends with the provider. 4. A simple supply chain links a company that manufactures or assembles a product with its suppliers and distributors and customers. 5. The customer contacts the shipping department of the company, which enters the sales order for a specific quantity to be delivered on a specific date. 6. The requirements activated by the customer's sales order are combined with other orders. 7. The sales department will create a production plan to produce the products to fulfill the customer's orders. 8. The purchasing department receives a list of finished products required by the production department to complete the customer's orders. 9. The purchasing department sends purchase orders to selected suppliers to deliver the necessary raw materials to the manufacturing site on the required date. 10. The raw materials are received from the customers, checked for quality and accuracy and moved into the warehouse. 11. The raw materials are stored until they are required by the production department. 12. The finished products ordered by the customer are manufactured using the raw materials purchased from suppliers. 13. After the items have been completed and tested, they are stored in the main office prior to delivery to the customer. 14. When the finished product arrives in the warehouse, the sales department determines the most efficient method to ship the products. 15. When the goods are received by the customer, the company will send the customer an invitation to a business meeting. Ya, baiklah ya, jadi itulah latihannya. Tadi dari bacaan di atas kita sudah menjelaskan pengenalan supply chain atau rantai pasokan. Demikian saja dahulu pelajaran kita hari ini yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.